Halo teman-teman, saya Juli Manuel dan juga nanti ada teman saya Rio Cabral ingin mempresentasikan tentang bab 4 yaitu gerak lurus. Gerak lurus dan GLB. Gerak lurus adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Jenis gerak ini disebut juga sebagai suatu translasi beraturan. Pada rentang waktu yang sama terjadi perpindahan yang besarnya sama. Sedangkan gerak lurus beraturan adalah gerak lurus suatu objek di mana dalam gerakan ini kecepatan tetap dikarenakan tidak ada percepatan, sehingga jarak yang ditempuh dalam gerak lurus beraturan adalah kelajuan kali waktu. Dengan arti dalam satuan SI, S itu adalah jarak tempuh meter, V itu adalah kecepatan m per s atau dan juga T itu yaitu waktu. GLBB, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus suatu objek di mana kecepatan berubah terhadap waktu akibatnya adanya percepatan yang tetap. Akibat adanya percepatan, rumus jarak yang ditempuh tidak lagi linier melainkan kuadratik. Dengan arti dan satuan dalam SI, VO itu adalah kecepatan mula-mula, A adalah percepatan, T adalah waktu, dan S adalah jarak tempuh atau perpindahan. Besaran-besaran pada gerak lurus. Dalam gerak, besaran yang terlibat adalah besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar cukup terdefinisikan dari besarnya dalam kurung nilainya saja dan tidak perlu memperhatikan arahnya. Besaran yang ada yaitu jarak dan kelajuan. Itu yang ada pada besaran skalar. Sedangkan besaran vektor dalam gerak adalah posisi, perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Besaran vektor besarnya selalu positif, dalam kurung tidak pernah negatif. Definisi: posisi adalah letak suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap suatu acuan tertentu, sedangkan perpindahan itu adalah perubahan posisi suatu benda karena adanya perubahan waktu. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu, sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda dalam selang waktu tertentu. Untuk kelajuan rata-rata adalah hasil bagi antara total jarak yang ditempuh dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuhnya. Untuk kecepatan rata-rata adalah hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktunya. Inilah rumus-rumus yang terdapat pada bab 4. Untuk rumus kecepatan, yaitu kecepatan sama dengan jarak tempuh dibagi waktu. Untuk rumus yang ada di gerak lurus beraturan itu ada kecepatan sama dengan perpindahan dibagi perubahan waktu. Untuk rumus dalam GLBB itu ada lumayan banyak. Kita bisa melihat di sini bentuk-bentuk rumus yang ada dalam GLBB. Untuk keterangannya ada banyak, ada kecepatan, percepatan, perpindahan, perubahan waktu, kecepatan akhir, atau kecepatan pada saat waktu per sekon. Sudah habis itu ada kecepatan awal, waktu, dan juga jarak tempuh. Itu saja dari saya. Saya akan memberikan kepada teman saya Rio Cabral. Terima kasih. Saya Rio Cabral dan saya akan melanjutkan apa yang telah Jul jelaskan tetapi menggunakan soal berikut. Soal nomor 1, sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 4 meter second kuadrat. Kecepatan dan jarak yang ditempuh benda setelah 5 second berturut-turut adalah, di sini kita akan identifikasi terlebih dahulu dengan mengetahui variabel seperti percepatannya dan waktunya. Dan yang ditanya dari soal di sini adalah VT dan S-nya. Maka kita dapat menentukan kecepatan akhirnya menggunakan persamaan. Oleh karena benda yang bergerak dengan percepatan tetap, maka berlaku rumusan GLBB berikut. VT sama dengan V0 plus AT sama dengan 0 plus 4 kali 5 sama dengan 20 meter per second. Setelah mengetahui VT-nya, dengan demikian jarak yang telah ditempuh benda tersebut sebagai berikut. S sama dengan V0T plus 1/2 AT kuadrat sama dengan 0 plus 1/2 kali 4 kali 5 kuadrat. Dan selanjutnya adalah sama dengan 50 meter. Jadi kecepatan dan jarak yang ditempuh benda setelah 5 second berturut-turut
adalah 20 meter per second dan 50 meter. Sekian dari soal yang pertama, kita akan lanjut pada soal yang kedua. Sebuah mobil balap direm dari kelajuan 20 meter per second menjadi 5 meter per second dalam jarak 75 meter. Mobil tersebut akan berhenti setelah menempuh lagi jarak sejauh seperti soal yang nomor 1, kita juga akan menganalisa soal yang kedua. Dari informasi yang didapat dari soal tersebut, diketahui V0 sama dengan 20 meter per second dan VT-nya sama dengan 5 meter per second. Dan jarak atau yang kalian dapat menyebutnya dengan variabel S sama dengan 75 meter. Yang ditanya dari soal tersebut adalah jarak setelah berhenti. Mula-mula tentukan perlambatan mobil tersebut. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 kali A kali S1. 5 kuadrat sama dengan 20 kuadrat min 2 kali A kali 75. 25 sama dengan 400 min 150A. Di sini pindah ruas 150A sama dengan 375. A sama dengan 2,5 meter per second kuadrat. Kemudian tentukan jarak yang ditempuh lagi oleh mobil hingga berhenti. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 kali A kali S2. 2 sama dengan 5 kuadrat min 2 kali 2,5 kali S2. Lalu pindah ruas lagi, 5S2 sama dengan 25. S2 sama dengan 5 meter. Sekian penjelasan dari kami berdua. Terima kasih.